Nah, sekarang kita akan membahas pemuaian pada gas. Jadi di video sebelumnya kita telah membahas pemuaian pada zat padat dan zat cair gitu ya. Nah, jadi kalau zat padat itu berbentuk balok gitu atau kubus atau bentuknya beraturan gitu ya. Nah, yang punya panjang, lebar dan tinggi, maka ketika balok logam itu ya atau logam berbentuk balok itu dipanaskan, maka dia akan terjadi pertambahan panjang, baik itu pertambahan panjang, pertambahan luas atau pertambahan volume. Nah, sedangkan untuk zat cair sendiri dia akan mengalami perubahan volume gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika zat gas itu dipanaskan gitu ya. Nah, jadi untuk zat gas ini yang kita bahas itu tentang gas ideal. Nah, jadi sebenarnya gas ideal itu pada kehidupan nyatanya itu nggak ada gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena misal gas aja, kalau misal gas hidrogen gitu kan ketemu dengan oksigen, maka dia langsung akan memberi ikatan cepat, apalagi dengan jarak yang dekat, maka dia akan langsung berikatan membentuk apa? Dia akan berubah membentuk zat cair gitu kan, atau gas H2O, air tadi bertemu dengan gas lain, maka dia akan memungkinkan terjadi zat baru gitu ya, yang tidak berbentuk gas lagi gitu ya. Nah, jadi untuk gas ideal ini dia itu supaya dia menjadi gas ideal, maka dia harus punya konsep ini ya. Jadi konsep gas ideal, nah supaya dia bisa menjadi gas ideal, maka kita harus membuat dia ini di dalam tiga konsep ini atau tiga sifat ini ya. Nah, yang pertama itu dia tidak ada interaksi antar molekul gas, artinya gas itu dibuat tidak ada interaksi, dia tidak ada tarik menarik gitu ya. Jadi dia tidak ada tarik menarik. Maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah tumbukan gitu ya. Nah, karena terjadi tumbukan ini akan memperbesar jarak gitu ya, jarak gas tersebut. Nah, kemudian molekul-molekul gasnya dapat dianggap sebagai partikel yang ukurannya dapat diabaikan atau ruang kosong gitu ya. Maka ini juga akan memperbesar jarak gitu ya. Nah, yang ketiga dia bergerak secara acak. Nah, jadi tumbukan gasnya itu dengan dinding itu akan menghasilkan tumbukan lenting sempurna atau elastik. Nah, karena terjadi tumbukan lenting sempurna, maka di sini energi kinetiknya adalah konstan gitu ya. Maka energi kinetiknya konstan. Nah, ini yang dibahas ini adalah dalam ranah mikroskopik, artinya dalam ranah yang kecil gitu ya. Nah, para ilmuwan membuat eksperimen bagaimana caranya untuk mendekati gas ideal ini gitu kan. Nah, jadi kalau ini tadi dalam tinjauan mikroskopik gitu ya. Nah, ini lebih dibahas ke fisika statistik. Nanti di situ ada perhitungan jumlah partikelnya, susunannya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tinjauan makroskopiknya itu yang namanya Boyle, Gay-Lussac, Charles itu melakukan percobaan untuk mendekati konsep gas ideal tadi gitu ya. Nah, jadi yang dibahas ini tinjauan makroskopiknya gitu. Oke, nah sama kalau kayak tadi untuk pemuaian pada zat padat yang dia punya panjang, luas dan volume, itu kan bentuknya itu bentuk simetris gitu kan. Nah, bagaimana kalau zat padatnya itu bentuknya udah tidak beraturan, misal gini, batu. Nah, itu kan pasti beda lagi perhitungannya gitu kan. Nah, mungkin itu udah pakai matematis lagi gitu ya, pakai konsep matematikanya gitu ya. Mungkin kita pakai turunannya, integralnya gitu ya. Nah, jadi yang balok itu tadi dalam bentuk paling sederhananya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau untuk gas tadi, maka untuk
untuk mendekati konsep gas ideal itu, maka itu yang pertama ada hukum yang namanya hukum Boyle gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, yang pertama itu ada hukum Boyle. Nah, jadi pada hukum Boyle ini berbunyi pada suhu tetap atau temperatur tetap, volume berbanding terbalik dengan tekanan, gitu ya. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, artinya apa? Nah, artinya misal ini ada gas di dalam, ada wadah gitu ya. Berarti di sini kan ada gas gitu ya. Nah, jadi wadah ini dikasih piston di atasnya gitu ya. Nah, jadi ini dikasih tutup, ini dikasih piston di atasnya gitu ya. Jadi ini ditutup. Nah, pada hukum Boyle ini percobaannya itu suhunya dibuat tetap, suhu tetap. Maka di sini suhunya suhu tetap gitu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika tekanannya ini diubah gitu ya? Apa yang terjadi jika tekanannya ini diubah? Artinya ini pistonnya ini diubah-ubah gitu kan? Maka apa yang terjadi jika tekanan diubah-ubah gitu ya? Nah, maka yang terjadi adalah nih, misal ya, jadi ini gasnya tadi. Nah, pistonnya sekarang kita dorong ke bawah gitu. Nah, jadi pistonnya didorong ke bawah. Nah, ke sini. Nah, jadi ini tadi ada gas-gas gitu ya di dalam wadah ini, ada gas. Nah, kemudian ini sekarang pistonnya dia diturun ke bawah, ditekan ke bawah. Maka yang terjadi apa? Maka volume yang di dalam wadah ini akan mengecil gitu kan. Maka volumenya akan mengecil karena ini ditekan ke bawah, maka volumenya itu akan mengecil gitu ya. Nah, jadi ini tadi gasnya itu punya volume dan tekanan. Nah, ini volumenya akan mengecil dan karena volumenya mengecil, maka di sini akan terjadi tumbukan secara cepat gitu kan, secara cepat, dan maka akan menimbulkan apa, tekanannya jadi besar gitu ya, karena ini tadi pistonnya ditekan ke bawah, maka tekanan di dalam sini akan menjadi besar gitu ya, maka tekanannya besar. Maka di sini terlihat ya, jika suhunya dijaga tetap gitu ya, suhu wadah ini dijaga tetap dan pistonnya diubah gitu ya, ini artinya ditekan ke bawah, maka yang terjadi adalah volume di dalam wadah ini, volume gas di dalam wadah ini akan menjadi kecil gitu ya, sedangkan tekanan yang terjadi di dalamnya ini akan membesar gitu ya. Jadi dia volume itu berbanding terbalik dengan tekanan gitu ya. Maka ini dapat ditulis menjadi persamaannya P1 per V, atau bisa juga ditulis P1 V1 V2 V2 gitu ya. Artinya ini kita lihat ini berbanding terbalik gitu ya. Jadi ini kan P-nya di atas, ini P-nya di bawah, ini berbanding terbalik. Nah, ini kalau kita gambarkan ke grafik, maka bentuknya jadi grafik hubungan antara tekanan dan volume gitu ya.
Nah, jadi di sini tekanan di sumbu Y, nah kemudian volume di sumbu X. Nah, maka bentuk grafiknya itu seperti ini. Nah, begini ya. Nah, artinya ketika volumenya naik gitu kan. Nah, ketika semakin naik, ketika tekanannya naik, maka volumenya kecil di sini, gitu kan pasangannya ini. Nah, jadi ketika ini tekanannya tinggi, naik ke atas, volumenya kecil ke sini, gitu. Nah, sedangkan saat tekanannya kecil ke bawah ini, tekanannya di sini, tekanannya di sini ya, tekanannya di sini, volumenya semakin membesar. Volumenya semakin membesar ketika tekanannya kecil, gitu. Nah, jadi di sini kelihatan dia berbanding terbalik untuk hukum Boyle, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya percobaan kedua itu adalah hukum Gay-Lussac, gitu ya. Nah, jadi Gay-Lussac. Oke. Hukum Charles dulu deh ya. Nah, yang kedua itu ada hukum Charles. Nah, ini saya hapus dulu. Yang kedua masuk hukum Charles. Hukum Charles. Nah, bagaimana dengan hukum Charles ini? Nah, untuk hukum Charles sendiri berbunyi jika tekanan konstan maka volume berbanding lurus dengan temperatur, gitu. Maka volume berbanding lurus dengan temperatur. Nah, jadi di sini jadi ada gas gitu kan, ada wadah gitu ya. Di sini ada gas ya, di dalamnya ada gas gitu. Nah, di sini dikasih piston sama ya. Jadi di sini dikasih piston. Nah, maka dia ada tekanan dari luar, dia punya tekanan dari luar gitu kan. Ini fenol misalnya. Nah, selain dia punya tekanan dari luar, di sini juga ada tekanan dari dalam gitu. Nah, jadi misal ini gasnya gitu kan, gas di dalam wadah. Nah, jadi ini. Nah, maka di sini pada hukum Charles ini tekanan di luar dan tekanan di dalam itu dijaga konstan gitu ya. Jadi tekanannya itu dianggap tetap P0 sama dengan V. Artinya tekanan di luar sama dengan tekanan di dalam gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika pistonnya itu tadi diubah gitu kan? Apa yang terjadi jika pistonnya itu ditekan gitu kan? Nah, ini seperti tadi. Nah, ini ditekan ke bawah. Pistonnya tidak diubah ya. Nah, jadi di sini apa yang terjadi jika wadah ini jika gas itu dipanaskan gitu ya. Jadi di sini suhunya, nah karena tekanan nggak diubah karena ini tadi tekanannya dijaga tetap. Maaf, salah ya. Jadi tekanannya ini kan dijaga tetap. Maka apa yang terjadi jika suhunya ditambah gitu ya dari bawah. Jadi di sini dipanaskan dengan suhu tertentu, maka yang terjadi adalah ini tadi tetap ya.
maka yang terjadi adalah pistonnya ini pasti akan naik gitu kan. Maka ini pistonnya ini akan naik ke atas gitu. Karena ini suhunya ditambah sedangkan tekanannya dijaga tetap, tekanannya ini dijaga tetap, maka yang terjadi adalah pistonnya ini akan bergerak ke atas. Nah, pistonnya sekarang udah di sini. Nah, jadi akibatnya apa? Karena pistonnya bergerak ke atas, maka di sini volumenya itu akan bertambah besar gitu kan. Nah, volumenya akan meningkat gitu ya. Maka volumenya itu bertambah besar. Nah, gitu ya. Dan jadi ketika tekanannya dijaga tetap, suhunya dinaikkan, T-nya dinaikkan gitu kan. Ini tadi dipanaskan, suhunya dinaikkan, maka volume di dalam wadah itu akan bertambah gitu ya. Volume gas di dalam wadah itu akan bertambah. Maka di sini terlihat bahwa volume berbanding lurus dengan temperatur gitu ya. Nah, maka di sini dapat ditulis persamaannya V1 T1 sama dengan V2 per T2 gitu ya. Artinya ini kalau saya kali silang berarti V1 T1 V1 T2 gitu kan, sama dengan V2 T1 gitu ya. Jadi ketika volumenya meningkat, T-nya juga meningkat. Ketika suhunya meningkat, volumenya juga meningkat karena dia sama-sama di atas gitu ya. Nah, ini begitu juga dengan T2, V2 gitu. Nah, jadi kalau digambarkan, jadi ini persamaannya ya. Persamaan untuk hukum Charles. Ini saya hapus balik. Nah, jadi persamaannya V1 per T1 sama dengan V2 per T2 atau V1 T2 sama dengan V2 T1. Nah, jadi ini kalau digambarkan bentuk grafiknya itu, jadi ini hapus dulu. Nah, bentuk grafiknya jadi grafik garis lurus karena dia berbanding lurus gitu ya. Jadi ini grafik hubungan antara volume dan suhu. Jadi di sumbu Y itu ada volume, di sumbu X ada suhu. Nah, grafiknya seperti apa? Gini, garis lurus. Artinya dia ketika tadi suhunya dinaikkan gitu kan. Nah, misal pada suhu ini 1. Nah, maka volumenya juga naik gitu. Volumenya juga naik sebanding dengan pertambahan suhu gitu. Nah, jadi ketika suhunya dipanaskan ke sini, volumenya juga naik. Maka grafiknya seperti ini. Grafik antara volume dan suhu untuk hukum Charles gitu. Nah, yang ketiga itu ada ini untuk hukum ya. Yang ketiga itu ada hukum Gay-Lussac. Nah, ini saya hapus lagi. Untuk hukum Gay-Lussac. Yang ketiga hukum Gay-Lussac. Nah, pada hukum Gay-Lussac ini berbunyi jika volume tetap, sekarang volumenya yang tetap. Jika volume tetap, maka tekanan gas akan berbanding lurus dengan temperatur. Maka gas
berbanding lurus dengan temperatur. Nah, artinya di sini jika ada wadah berisi gas, itu kan? Nah, jadi dia di sini tidak ada piston gitu ya. Nah, jadi di sini ada wadah berisi gas, ini dipanaskan gitu ya. Jadi wadah ini dipanaskan. Nah, ketika wadah dipanaskan, apa yang terjadi gitu? Nah, kalau wadahnya dipanaskan, maka yang terjadi adalah molekul-molekul gas ini di dalam ini akan bergerak cepat gitu kan? Karena dia akan bergerak cepat, saling menumbuk cepat, maka dia akan menghasilkan tekanannya itu akan naik gitu kan? Maka di sini maka tekanannya akan naik gitu ya. Jadi tekanannya naik. Kalau suhunya T-nya naik, suhunya naik, tekanan juga naik. Sedangkan volumenya dijaga tadi konstan gitu kan. Volumenya itu dijaga konstan. Volume konstan. Nah, volume konstan dikasih suhu, maka suhunya naik, maka yang terjadi molekulnya di dalam saling bertumbukan cepat, maka akan menghasilkan tekanan yang naik juga gitu ya. Jadi tekanan juga besar gitu. Maka di sini persamaannya dapat ditulis P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini untuk hukum Gay-Lussac. Oke ya. Nah, kalau kita gambarkan ke grafiknya, dia bentuknya jadi hubungan antara tekanan dan suhu. Dia tadi berbanding lurus, sama seperti grafik Charles tadi ya. Jadi dia grafiknya grafik garis lurus. Nah, artinya kalau suhunya dipanaskan, suhunya naik, maka tekanannya naik, suhunya naik, tekanannya naik, maka dia akan berbentuk garis lurus. Nah, ini untuk hukum Gay-Lussac gitu. Nah, maka dari 3 persamaan ini, maka didapatkanlah persamaan gas ideal gitu ya. Nah, yang dinamakan dengan digabung ketiga persamaan ini, maka dinamakan hukum Boyle-Gay-Lussac gitu ya. Nah, ini saya hapus lagi. Maka didapatkanlah persamaan gas ideal. Nah, yang disebut dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, di sini syaratnya wadahnya tidak bocor gitu ya. Syarat wadah tidak bocor atau massa gas dan mol gas tidak berubah. Jadi di sini massa gas dan mol gas tidak berubah. Nah, maka dapatlah persamaan V1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2, di mana P itu tekanan gas, V itu volume gas,
dan T itu suhu atau temperatur gas. Tuh kan? Nah, ini untuk dalam keadaan wadah tidak bocor. Nah, bagaimana dia persamaan gas ideal yang kita pakai untuk jika baik bocor atau tidak bocor? Nah, maka persamaan gas idealnya nih, persamaan gas idealnya PV per T sama dengan K sama dengan NR. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan PV-NRT gitu kan. PV-NRT gitu ya. K ini berarti NR gitu kan. Nah, maka ini PV-NR, ini T-nya ini naik ke atas gini kan, perkalian silang. Maka jadi PV-NRT. Nah, di mana N itu saya tulis lagi di sini ya. Di mana N itu sama dengan jumlah mol gas. Jumlah mol gas. Selanjutnya R itu adalah tetapan gas. Tetapan gas yang nilainya bisa 0,08 atm liter per mol Kelvin, atau bisa juga 8,314 Pascal meter kubik per mol Kelvin, atau bisa juga 8314 Pascal meter pangkat 3 per kilomol Kelvin gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita pakai satuannya ATM, maka dia nilainya yang dipakai harus 0,082 R-nya gitu ya. Nah, ini artinya R ini sama dengan apa? PP per NR gitu kan. Kalau kita lihat di satuannya ini, PP per NR. V itu ATM itu untuk satuannya si P, L liter itu untuk satuannya si volume bisa liter kan, atau desimeter pangkat 3 itu ya, liter. Nah, kemudian dibagi per, ini kan tadi R, NT ya, dibagi NT. N-nya itu mol untuk si mol, N-nya untuk si mol, dan Kelvin-nya itu untuk suhu. Nah, maka yang kita pakai 0,082. Nah, kalau kita pakai satuannya Pascal, maka nilainya yang kita pakai harus 8,314, di mana Pascal ini untuk satuannya si P, tekanan, kemudian meter kubik ini untuk satuannya si volume, lalu mol ini punya si N, dan Kelvin ini punya si suhu gitu ya. Nah, kalau dia molnya ini kita ubah menjadi kilomol, berarti ini yang kita pakai 8314 gitu ya. Sama seperti tadi, P Pascalnya ini punya si tekanan, meter pangkat 3 punya si volume, kilomolnya ini punya si N gitu ya, molnya. Nah, kemudian Kelvin ini punya si suhu gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan ada lagi persamaan N itu N per Na gitu ya, dimana N ini adalah jumlah molekul, Na ini adalah bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro gitu ya. Nah, jadi di sini bisa ditulis jadi, ini bisa ditulis jadi PV, bisa ditulis jadi, sebentar dari sini ya, bisa ditulis jadi PV sama dengan N per Na, karena ini kita ubah tadi N-nya jadi N per Na dikali RT dikali RT gitu. Nah,
R per Na ini adalah K, bisa ditulis jadi K, tetapan Boltzmann yang dia punya nilai 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, jadi ini bisa ditulis lagi menjadi bentuk PV sama dengan N K, ini ubah jadi K, tetapan Boltzmann dikali T, suhu. Nah, bentuknya seperti ini, di mana N adalah jumlah partikel, dan K itu tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Nah, sekian untuk hukum-hukum gas ideal atau persamaan gas ideal. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa bahas soal yang saya berikan. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa ke materi selanjutnya.